warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sardina Raisa. Dan seperti biasa pemirsa, hari ini saya ditemani oleh partner saya. Dr. Haikal. Halo Dok. Dokter, apa kabar? Halo. Baik, Dr. Haikal baik? Baik dok. Tadi ada tayangan mengenai kolesterol yang meningkat nih pada Betul. usia 40-an. Ngomong-ngomong Dr. Haikal usianya berapa nih? Usia saya 24 tahun yang lalu. Waduh, berarti sekarang? Sekarang ya kebalikannya lah. Iya, udah mendekati, udah umur-umur tadi ya kan di tayangan itu ya. Tapi usia usia 40 tahun ke atas ya, selain semakin mapan, tambah cakep lah, tambah keren, namun ada juga nih yang mengintai. Salah satunya adalah kolesterol tinggi. Nah, Apalagi itu dia tuh. yang namanya kolesterol itu gejalanya tidak spesifik, Doksa. Betul, biasanya masyarakat mengeluhnya sakit kepala atau nyeri punduk gitu ya. Betul. Nah, ada banyak katanya-katanya yang beredar di masyarakat nih. Daripada Ya. katanya-katanya kita langsung saja tanyakan kepada narasumber kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Arif Fahrial, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Pagi, Prof. Selamat pagi. Prof, Haikal. ini masyarakat khususnya Ya. yang mereka sudah usia 40 tahun, ini was-was Prof ya, Ya. terutama dengan kolesterol tinggi. Ya, betul. Katanya kolesterol meningkat di usia 40 tahun ke atas itu disebabkan karena metabolisme tubuh yang menurun. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, fakta ya. Jadi memang patok 40 tahun itu memang sesuatu yang mesti menjadi perhatian ya buat masyarakat. Kenapa? Karena memang berbagai macam resiko penyakit itu muncul di atas 40 tahun. Bahkan sekarang ini karena ya kecenderungan gaya hidup yang tidak sehat, bahkan kita nurunin 35 tahun gitu udah mesti warning juga gitu loh. Walaupun umumnya 40 tahun. Karena udah 40 tahun ini kan secara fisik aktivitas kita juga sudah menurun ya kan. Kemudian liver itu ya, kan itu tempat metabolisme untuk produksi kolesterol segala macam juga secara umum bisa aja sudah menurun begitu ya. Belum lagi organ-organ yang lain. Jadi memang benar-benar ketika seseorang itu di atas 40 tahun memang paling tidak mesti medical check up deh gitu. Karena kadang-kadang kolesterol tinggi itu bisa nggak ada gejala gitu loh. Jadi kita taunya bagaimana ya dicek. Gitu. Jadi jangan sampai sudah dalam tanda petik misalnya serangan jantung ya udah terlambat. Berarti ini sudah terjadi mungkin belasan tahun yang sebelumnya atau berapa tahun yang sebelumnya karena kita tidak pernah cek. Makanya pentingnya tadi kita harus medical check up. Betul, gitu jadi jangan menunggu saya nggak sakit kepala, saya nggak berat Ya. punduk, berarti bukan berarti Betul. tidak ada kolesterol yang meningkat ya dok, Ya, penting untuk check benar up tadi sekali. ya dok Betul, ya. iya. Baik, termasuk mungkin nih tentang makanan-makanan yang goreng-gorengan Ya. nih ya, gorengan. Nah, itu biasanya enak kan, yang Benar, digoreng-goreng, ya. crispy kriuk gitu ya. Nah tapi jika sering konsumsi makanan gorengan nih dok, termasuk yang manis juga Ya. pada usia muda ini katanya dapat peningkatan kolesterol pada usia 40-an nih, fakta atau mitos dok? Ya, fakta. Jangankan umur 40 tahun sebenarnya, ya saya menemukan nih pasien-pasien saya umur 20-an kolesterolnya juga udah tinggi. Kenapa? Karena memang dari kecil kan sekarang ini kan kayak goreng-gorengan itu kan cukup tinggi di tengah masyarakat. Anak-anak Betul. kita itu umur-umur 6 tahun udah makan yang goreng-gorengan. Jadi saya sekarang pokoknya pasien-pasien ya, kalau kira-kira secara fisik misalnya ada resiko, apalagi orang tuanya memang ada riwayat kolesterol tinggi, kemudian juga ini dia cenderungnya obesitas gitu ya, dan kemudian yang memang kebetulan juga kurang aktivitas ya, kemudian obesitas, biasanya tetap saya cek juga tuh kolesterolnya. Ketemu tuh pasien-pasien di atas 25 tahun, tahu-tahu kolesterolnya udah tinggi. Nah ini hal yang harus menjadi perhatian. Jadi apalagi umur 40 Betul. tahun. Nah itu dia. Pentingnya harus kita medical check up. Gitu. Prof, ini sebetulnya masyarakat ingin tahu Prof ya, usia berapa yang paling optimal bagi masyarakat untuk mulai cek kolesterol dan berapa kali Prof ceknya? Nah jadi yang penting adalah pertama kita mesti tahu dulu apakah kita ini punya nggak sih faktor resiko. Iya. Dalam tanda petik faktor resiko itu faktor genetik turunan. Iya. Kalau memang kebetulan, mohon maaf misalnya orang tua kita ya baik ayah atau ibu itu misalnya mohon maaf memang menderita stroke gitu atau bahkan meninggal karena stroke. Nah, itu udah warning tuh. Hati-hati tuh anaknya mungkin juga kolesterolnya bisa aja salah satu kena stroke itu karena kolesterol tinggi. Nah, itu jadi harus diperhatikan begitu ya. Kemudian hal-hal yang lain yang memang harus diperhatikan juga misalnya apakah memang ketika seseorang itu tadi ya, nah goreng-gorengan tadi kita bicarakan ya. Nah, tadi faktor-faktor resiko tadi. Betul. Kalau misalnya memang dia
Obesitas sejak juga. dari kecil itu udah goreng-gorengan. Kemudian obesitas. Nah, untuk yang seperti itu saya bilang tadi, kalau bisa di bawah umur 30 tahun udah mesti dicek. Oke. Kalau yang 40 tahun itu sebenarnya nggak ada resiko. Oh. Nah, pertanyaannya lagi berapa kali itu? Nah, bisa saja misalnya umumnya kalau yang namanya check up ini pertama kita mesti gini dulu. Nah, ini pasien-pasien nih. Karena sering pasien-pasien saya itu medical check up, kolesterolnya tinggi misalnya 3 bulan yang lalu baru datang ke dokter, jangan. Jadi prinsipnya pemeriksaan misalnya kolesterol kita bicara itu ketika memang udah ketahuan positif, kemudian kita obatin, harusnya pasien ini kontrol lagi ke dokternya. Jadi bisa tiap bulan kita cek kolesterolnya. Kalau dia sudah normal, boleh nanti bertahap 3 bulan sekali. Kalau memang udah oke, 6 bulan bahkan tiap tahun gitu loh. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi kita tidak bisa berpatokan berapa, itu tergantung dari case by case-nya. Gitu. Prinsipnya adalah ketika kita tahu kolesterol tinggi, udah deh berobat ke dokternya gitu ya. Baik itu mau dokter keluarga dulu atau mau nanti mungkin udah dirujuk ke dokter penyakit dalam, ya silakan. Gitu. Dokter, lalu pemirsa juga pasti penasaran nih dok, kadar kolesterol yang normal tuh berapa? Ya, jadi ini memang tergantung laboratorium ya kan. Ada tapi rata-rata begini, kita ambil, nah ini penting juga diketahui oleh masyarakat. Jadi yang mesti kita lihat itu kolesterol total. Ya, pertama kolesterol total, kemudian kolesterol total itu memang diharapkan kurang dari 200. Nah, kemudian yang kita lihat lagi adalah, kan kita tahu nih kolesterol ini ada kolesterol yang baik dan jahat. Yang baik itu yang HDL, yang jahat itu LDL. Nah, sebaiknya LDL itu di bawah 100. Saya biasanya kalau pasien-pasien udah LDL-nya 125 saya obatin, walaupun misalnya totalnya 175 misalnya. Nah, satu hal lagi di dalam komponen lemak itu darah yang harus kita cek juga trigliserida. Nah, trigliserida biasanya kita ambil patokan di bawah 200 gitu. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan ya. Mestinya sih itu udah umum nih, orang-orang udah tahu nih kalau mau periksa lipid itu ya tadi kolesterol total, HDL, LDL, trigliserida. Nah, kadang-kadang kan ada yang langsung tuh cepet tuh. Nah, itu total, itu cuma total saja. Kalau saya sih sebenarnya tidak menganjurkan. Kalau untuk sekilas tahu aja boleh, tapi idealnya adalah yang dari pena. Karena biar sekalian kita melihat LDL-nya, HDL-nya, dan trigliseridanya. Baik. Prof, ini juga masyarakat ingin tahu, Prof ya. Katanya orang memiliki masalah tiroid dan juga diabetes rentan mengalami kolesterol tinggi. Fakta atau mitos? Tapi nanti Prof jawabnya. Kita kasih simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa, itu tadi tayangan mengenai buah-buahan yang terbukti ternyata dapat menangkal kolesterol. Nah, tadi kita ada fakta dan mitos yang masih menggantung nih Dokter Haikal. Betul, Doksa. Jadi memang masalah kolesterol tinggi ini masalah yang sangat umum di masyarakat, tapi gejalanya tidak spesifik. Dan tadi juga disampaikan mengenai faktor risikonya. Nah, salah satunya adalah orang dengan masalah tiroid serta diabetes rentan mengalami kolesterol tinggi di atas usia 40 tahun. Fakta atau mitos, Prof? Ya, fakta. Jadi ini memang yang harus diperhatikan ya, bahwa ini kan termasuk penyakit-penyakit yang kita bilang dalam sindrom metabolik ya. Jadi pasien-pasien yang memang kurang bergerak, kemudian obesitas, maka dia beresiko untuk, ya tadi obesitas beresiko untuk kadar gula darah yang tinggi. Nah, biasanya kalau udah kadar gula tinggi ikut juga dia juga terjadi kolesterolnya juga tinggi gitu ya. Tadi sebutkan tiroid, pada pasien-pasien yang hipotiroid itu juga akan cenderung kurang aktivitas ya kan. Kemudian itu juga obesitas dan itu juga akan mempengaruhi metabolisme dari kolesterolnya sehingga kolesterolnya juga bisa lebih tinggi. Jadi ini memang hal-hal yang harus diperhatikan ya buat masyarakat. Dan satu hal lagi yang penting sebenarnya, ketika ada gemuk ya, kemudian ada kolesterol tinggi, ada penyakit kencing manis, ya, tambah lagi kalau memang dia merokok, misalnya ini adalah faktor-faktor risiko untuk berbagai macam penyakit lain, misalnya serangan jantung, ya, kemudian stroke, misalnya gitu. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan karena bisa saja beberapa faktor risiko ini ada pada satu orang. Nah, tambah lagi tadi tuh kalau umurnya 40 tahun. Nah, resikonya bertambah banyak lagi buat seseorang gitu loh. Ya, betul. Dokter, lalu selanjutnya ada fakta mitos selanjutnya, Dok, berhubungan dengan wanita-wanita nih, ibu-ibu di rumah yang
mungkin usianya udah 40, mau ke 50 nih, udah menjelang menopause ya kan. Nah katanya dok, perubahan hormon pada wanita menopause itu dapat membuat kolesterol meningkat. Nah itu fakta atau mitos? Ya itu juga fakta. Jadi ini memang kadang-kadang ya perlu diketahui nih ya buat para ibu-ibu lah ya, kalau udah mau menjelang menopause ini macam-macam bisa terjadi nih. Ya pertama juga kadang-kadang tidur menjadi susah ya kan. Kemudian juga ada beberapa pasien saya juga yang asam lambungnya tinggi, jadi mahnya kambuh misalnya kan begitu. Nah juga termasuk tadi metabolisme kolesterol juga terganggu gitu. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan. Makanya tadi pentingnya check up tadi itu tadi. Ya pentingnya check up di atas 40 tahun ya. Apalagi tadi misalnya ada kegemukan, ya kan, kegemukan dan juga tadi ada faktor genetik tadi, turunan. Misalnya orang tuanya memang penderita hipertensi, kolesterol tinggi gitu. Jadi bersatu tuh semua tuh. Nah intinya sebenarnya begini, satu hal yang sebenarnya kita bisa mencegah itu ya tetap bergerak, olahraga gitu ya. Nah tadi juga disebutkan kan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi memang tadi betul nih beberapa buah-buahan tertentu itu mencegah penyerapan kolesterol di usus halus kita itu. Makanya saya sering menganjurkan pasien-pasien saya yang kolesterolnya tinggi, selain obat yang diberikan, yang penting juga gaya hidup. Nah, gaya hidup itu tadi termasuk juga harus banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Karena dengan mengkonsumsi sayur dan buah-buahan ini tadi itu ya penyerapan dari lemak itu di usus halus dihambat, dikurangin begitu dengan adanya kita mengkonsumsi sayur dan buah-buahan tersebut begitu. Oh, ini juga bagi mereka yang mungkin tidak aktif bergerak sehingga masa ototnya menurun, maka rentan untuk mengalami kolesterol tinggi di usia 40 tahun ke atas. Ini fakta atau mitos, Prof? Ya, ini mitos. Saya rasa nggak ada hubungannya antara hipotrofi sama ini ya. Tapi sekarang kita mesti lihat dulu. Jadi orang-orang yang tidak bergerak, ya itu memang cenderung ya ototnya menjadi mengecil gitu ya kita bilang ya. Tapi ini tidak berhubungan dengan itu. Nah, cuman memang betul tadi. Kalau dia memang tadi kolesterolnya tinggi, misalnya dia banyak mengkonsumsi lemak, ya, jadi memang kita mesti lihat ngukur nih komposisi tubuhnya itu. Jangan-jangan dia memang ototnya seolah-olah kayaknya besar, tapi sebenarnya itu lemaknya gitu loh. Makanya itu tadi massa ototnya itu perlu diperiksa gitu misalnya. Apalagi kalau dia tidak berolahraga. Sebaliknya kalau dia olahraga pasti ototnya ini. Karena sekali lagi otot itu yang kita butuhkan menjadi cadangan ketika mohon maaf misalnya kita mendapat infeksi seperti COVID misalnya gitu. Nah itu kalau orang-orang yang memang udah biasa olahraga, ototnya bagus, dia punya cadangan protein yang cukup baik. Jadi ketika memang tubuhnya sakit gitu, dia butuh kan posisi kalau kita sakit kan kita perlu penyembuhan. Nah disitulah cadangan-cadangan itu di otot-otot tersebut gitu. Tapi kalau memang ternyata kita banyakkan lemaknya, cadangan otot kita ini kurang, protein juga kurang, nah itu akan berpengaruh ketika kita mengalami sesuatu penyakit. Misalnya saya ambil contoh COVID yang lagi ramai sekarang ini, maka kegemukan itu, obesitas itu menjadi faktor resiko untuk terjadinya komplikasi, perburukan dari COVID-nya, bahkan juga kematian gitu loh. Ya baik Prof, selanjutnya dok fakta mitos selanjutnya nih Prof. Kolesterol ini dapat menyebabkan penuaan pada pembuluh darah, Prof, dibandingkan usia biologi seseorang. Misalkan usianya 40 tahun nih, tapi karena penuaan jadi ternyata 50 tahun. Itu fakta atau mitos? Prof? Ini fakta. Jadi yang makanya kita bilang bahwa pada orang-orang yang tadi ini ya kolesterolnya tinggi, tadi kan dalam satu video tadi tunjukkan ya bahwa dia akan terjadi proses ya penimbunan di pembuluh darah kita itu yang akhirnya kalau orang awam kita bilang jadi mengeras, aterosklerosis gitu ya. Nah ini kan termasuk penyakit degeneratif. Nah otomatis dengan kita pembuluh darahnya ini tidak normal lagi, aliran juga darah menjadi terganggu. Nah dengan aliran darah jadi terganggu ya cenderung tadi bahwa dia akan artinya usianya itu akan lebih tua daripada usia yang sebenarnya gitu loh. Ya gitu dia. Jadi ini memang harus menjadi perhatian karena betul tadi. Ya, aterosklerosis, pengerasan di pembuluh darah itu terjadi karena penumpukan di kolesterol. Belum lagi kalau mohon maaf, tambah lagi dia merokok, itu akan diperburuk lagi. Tambah lagi tadi misalnya dia penderita kencing manis, tambah lagi tuh gula juga akan memperburuk keadaan itu. Maka aterosklerosisnya akan semakin berat. Iya, betul. Jadi sebenarnya dok, usia pada KTP itu nggak begitu penting ya, yang penting adalah usia tubuh kita nih yang harus benar-benar kita jaga ya, Dok Haikal.
Dan tentunya bagi laki-laki ini mesti hati-hati ya, karena kolesterol tinggi adalah salah satu faktor pemicu gangguan fungsi ereksi, Prof. Ya. Oh gitu. Itu dia, nyambung Haikal, kemana-mana penting jadinya ya. Iya. Prof, karena memang ketika kolesterol tinggi itu ada di pembuluh darah, Iya. dia akan membuat menjadi mengeras, Iya, Prof, betul, ya. yang terus Sehingga akan tadi. timbul gangguan di Iya. berbagai pembuluh darah kita, Iya. termasuk pembuluh darah yang ada di organ kelamin. Iya, Iya, betul. betul. Ya, jadi memang mesti hati-hati juga masyarakat. Ya, selain tadi kita bicara bahwa dia menimbun di pembuluh darah, Ya. sampai tadi Dokter Haikal juga bilang kemungkinan di akan menyebabkan hipotensi Ya. misalnya. Kemudian kalau dia nimbunnya di liver akan terjadi perlemakan hati, Betul. ya kan? Kemudian dia juga bisa menimbun di kantong empedu, akhirnya awalnya mungkin sludge atau pasir, Ya. lama-lama bisa jadi batu kantong empedu gitu loh. Jadi nah, kemudian di mata juga bisa terganggu itu. Betul, Nah, jadi terus terang saja, kadang-kadang masyarakat itu menganggap simpel kolesterol tinggi ini. Jadi saya anjurkan ketika Anda mengetahui kolesterol tinggi, udah segera berobat. Ya. Ya mungkin dokternya akan memberikan obat. Nanti kalau diberikan obat, ingat juga harus cek lab lagi. Setelah diobatin misalnya 1 bulan, itu membaikkah itu kolesterolnya gitu. Jadi mesti dipastikan dalam pengobatan itu kolesterol kita sudah normal gitu. Baik, Prof. Selanjutnya tips nih untuk para pemirsa yang usia 40 tahun Ya. untuk agar menjaga supaya terhindar dari kolesterol tinggi, Prof. Ya, jadi pertama menurut saya yang penting adalah kita mengetahui dulu status kolesterol kita ini. Jadi artinya apa? Bahwa kalau udah di atas 40 tahun cek deh bagaimana sih kolesterol total kita, kadar HDL kita, LDL kita untuk kolesterolnya ya, dan kemudian trigliserida itu yang penting, satu. Kemudian itu karena sekali lagi kalau kolesterol tinggi itu bisa tanpa gejala gitu loh. Tapi kalau dia terus-terus tinggi ini akan jadi berbahaya. Ya. Nah, kemudian gaya hidup sehat adalah tadi banyak mengkonsumsi sayur-sayuran buah-buahan. Saya sebutkan tadi sayur-sayuran buah-buahan itu akan menghambat penyerapan ya lemak itu di dalam usus halus kita. Kemudian aktivitas bergerak ya, bergerak ini kita dibutuhkan untuk tadi ini mengurangi lemak dan memperkuat otot kita ini gitu ya. Kemudian juga jangan stres gitu kan, jangan stres dan juga kontrol berat badan kita. Usahakan berat badan kita ini ideal. Betul. Tapi memang kadang-kadang berat untuk orang-orang yang di atas 40 tahun, 50 tahun. Kenapa? Karena mungkin dia udah ada pengapuran segala macam. Tapi usahakanlah cari olahraga yang memang aman dan nyaman gitu loh. Itu yang penting sebenarnya. Intinya jangan mager, Prof. Betul, jangan mager. Prof, ini juga ada titipan pertanyaan. Ya. Untuk usia 40 tahun ke atas, Ya. itu berapakah berat badan yang ideal? Ya, prinsipnya kan hitungannya berat badan itu adalah dengan indeks massa tubuh. Ya. Jadi kan kalau yang WHO ini kalau sudah di bawah 25 itu masih normal. Jadi kita kan berat badan per tinggi badan kuadrat ya kan. 25 sama 30 itu udah warning. Kalau di atas 30 itu udah Ya. obes itu artinya itu mesti di treatment gitu loh. Jadi patokannya indeks massa tubuh. Apakah beda atau tidak umur? Sebenarnya sih nggak ada masalah, sama aja sebenarnya. Cuman oke lah kalau kita udah umur mungkin agak susah nih mencapai di bawah 25 IMT-nya indeks massa. Tapi kita berusaha. Karena dengan begitu berarti kita dalam keadaan sehat gitu loh dan berat badan tetap terkontrol gitu. Dan tentunya perhatikan lingkar pinggang, Prof. Ya. Ya, lingkar pinggang itu juga dia. salah satunya Betul. gitu. Pagi sih ya. 40 tahun lingkar pinggangnya, aduh jangan sampai tambah luas gitu ya, Prof. Oke, Baik, Prof. terima Terima kasih kasih banyak, Prof. penjelasannya. Ya, terima Nah, kasih, Dok. Doksa, saat lagi ini ada rekan kita, Intan Somadina, yang akan menyampaikan informasi tentang apa ya. Makanya tetap di Hidup Sehat.